Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjut dari pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang penyusunan naskah public speaking. Nah, di sini bahasa memiliki peran yang penting dalam menyusun naskah public speaking karena merupakan alat utama untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan emosi kepada audiens. Dalam konteks ini, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi saja, tetapi juga mencerminkan karakter dan kredibilitas pembicara. Nah, pemilihan kata yang tepat, struktur kalimat yang logis, serta gaya bahasa yang sesuai dengan audiens akan membantu pesan tersampaikan secara lebih efektif dan mudah dipahami. Bahasa juga mempermudah pembicara dalam mengatur alur pembicaraan dan menyesuaikan intonasi serta ekspresi yang mendukung penyampaian pesan. Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa yang benar dan jelas juga memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah meningkatkan pemahaman audiens terhadap materi yang disampaikan sehingga meminimalkan resiko kesalahpahaman. Nah, bahasa yang lugas dan struktur juga membuat pesan lebih mudah diingat, membangun kepercayaan audiens terhadap pembicara, serta memberikan kesan profesional. Nah, selain itu, dengan bahasa yang tepat, pembicara akan merasa lebih percaya diri dalam menyampaikan naskah yang telah disusun. Tujuan utama dari penggunaan bahasa yang benar dan jelas dalam public speaking adalah untuk menyampaikan pesan secara efektif, membangun komunikasi yang baik dengan audiens, serta mencapai tujuan tertentu seperti menginspirasi, mempengaruhi, atau mengedukasi audiens. Nah, bahasa yang digunakan harus mampu menjembatani pemikiran pembicara dengan kebutuhan dan harapan audiens, sehingga pesan yang disampaikan tidak hanya didengar, tetapi juga dipahami dan diterima dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu peran psikolinguistik dalam public speaking. Nah, psikolinguistik ini memiliki peran penting dalam public speaking karena membantu pembicara memahami bagaimana bahasa diproses oleh pikiran audiens. Dengan memahami cara kerja pikiran manusia dalam menerima, mengolah, dan merespon bahasa, pembicara dapat menyusun dan menyampaikan pesan secara lebih efektif dan persuasif. Nah, psikolinguistik ini juga membantu dalam memilih kata, intonasi, dan gaya bahasa yang sesuai dengan kondisi psikologis audiens, sehingga komunikasi menjadi lebih mengena dan bermakna. Selain itu, pemahaman psikolinguistik dapat membantu pembicara mengatur tempo bicara, jeda, serta penggunaan bahasa nonverbal agar sesuai dengan respon psikologis audiens seperti perhatian, ketertarikan, atau kebosanan. Contoh penerapan psikolinguistik dalam public speaking dapat dilihat ketika seorang pembicara menggunakan kalimat sederhana dan repetitif saat menyampaikan pesan kepada audiens anak-anak, karena mereka cenderung lebih mudah memahami bahasa yang konkret dan berulang. Contoh lainnya adalah penggunaan storytelling dengan elemen emosional yang kuat untuk membangun koneksi emosional dengan audiens dewasa karena secara psikologis manusia lebih mudah mengingat cerita daripada data mentah. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip psikolinguistik, pembicara tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga mempengaruhi cara audiens berpikir, merasa, dan bertindak. Storytelling dan emosi memiliki peran krusial dalam membangun konten public speaking yang berkualitas. Cerita yang disampaikan dengan sentuhan emosi mampu menarik perhatian audiens, menciptakan keterhubungan secara personal, serta membuat pesan lebih hidup dan mudah diingat. Melalui storytelling, pembicara tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga menyisipkan nilai, pengalaman, dan makna yang menyentuh sisi emosional audiens. Hal ini penting karena secara psikologis manusia cenderung lebih mengingat cerita yang menyentuh perasaan
dibandingkan dengan data atau fakta yang disampaikan secara kaku. Dengan menggabungkan elemen emosi seperti harapan, kegembiraan, ketakutan, atau keharuan, pembicara mampu menciptakan pengalaman mendalam yang membekas dalam benak pendengar. Nah, untuk menyusun konten public speaking agar pesan dapat diterima dan membekas di benak audiens, diperlukan strategi yang terstruktur dan empatik. Yang pertama yaitu pembicara harus memahami karakteristik dan kebutuhan audiens, sehingga pesan yang disampaikan relevan dan tepat sasaran. Yang kedua, yaitu susun konten dengan alur yang jelas, mulai dari pembukaan yang menarik, isi yang padat dan terstruktur hingga penutup yang kuat dan menginspirasi. Ketiga, yaitu sisipkan storytelling yang autentik dan bermakna, serta gunakan bahasa yang emosional namun tetap lugas. Yang keempat, yaitu gunakan teknik retoris seperti pengulangan, pernyataan retoris, pertanyaan retoris, dan analogi yang memperkuat daya ingat audiens. Dengan pendekatan ini, pesan tidak hanya disampaikan tetapi juga dirasakan dan diingat dalam waktu yang lama. Audio Jungle.